Bank dan asuransi. Nama Inneke Oktavia, kelas X IPS 2. Riba. 1. Pengertian dan hukum riba. Riba menurut bahasa berarti bertambah atau berlebihan, sedangkan arti menurut istilah adalah penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji. Hukum melakukan riba adalah haram. Dasar hukumnya ada di surat Al-Baqarah ayat 27. 2. Macam-macam riba. Riba fadl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Riba nasiyah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar. 3. Hikmah pelarangan riba. 1. Menghindari tipu daya di antara manusia. 2. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil. 3. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. 4. Menjauhi praktik riba. 1. Membiasakan hidup sederhana. 2. Membiasakan menabung. 3. Menghindari kebiasaan berutang. 4. Menghindari diri dari foya-foya. 5. Rajin mensyukuri nikmat Allah. Bank. 1. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berfungsi untuk menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat ke publik, memperdagangkan utang piutang. 2. Dasar hukum bank. A. Kelompok yang mengharamkan. Keharaman bank dikaitkan dengan pemberian bunga bank terhadap nasabah. Bunga bank dalam pandangan para ulama ini adalah riba nasiyah. B. Kelompok yang tidak mengharamkan. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda seperti digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 130. C. Kelompok yang menganggap syubhat atau samar. Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal yang belum ada nasnya dan masih diragukan inilah termasuk barang syubhat atau samar. Jenis-jenis bank. A. Bank konvensional. Bank dengan sistem bunga atau konvensional ada dua jenis, yaitu bank umum dan perkreditan rakyat. B. Bank syariah. Perbedaan antara bank syariah dengan sistem bagi hasil dan bank konvensional terletak pada sistem pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syiah. 4. Operasional bank Islam. A. Pengerahan dana masyarakat. 1. Prinsip al-wadiyah atau prinsip simpanan murni. 2. Prinsip mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan tabungan dari pihak ketiga di bank Islam dan bisa diambil setiap saat dan berulang kali. Penyaluran dana kepada masyarakat. 1. Pinjaman al-mudharabah atau bagi hasil. Prinsip ini diterapkan pada suatu usaha proyek yang jangka waktunya sangat panjang. 2. Pinjaman musyarakah. Prinsip ini juga dapat diterapkan ke dalam jenis pembiayaan yang dilakukan hanya untuk sebagian yang merupakan penyertaan. 3. Kredit murabahah atau pinjaman dengan tambahan untung. Sistem ini hampir sama dengan kredit modal kerja yang dikenal dalam bank konvensional. 4. Bai'u bisaman ajil atau pembiayaan dengan pembayaran tangguh atau cicilan. 5. Ijarah atau pembiayaan dengan prinsip menarik sewa. 6. Bai'u tajir atau sewa yang bisa jadi hak milik. 7. Qard hasan adalah rencana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa bunga. Asuransi. 1. Pengertian dan dasar hukum asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Asuransi pada dasarnya adalah pertanggungan dan ikhtiar seseorang dalam rangka menanggulangi risiko. Dasar hukumnya ada di surat Al-Maidah ayat 2. 2. Tujuan asuransi. Untuk memberikan jaminan perlindungan untuk menghadapi kerugian akibat suatu bencana. 3. Jenis asuransi. A. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. B. Asuransi tafakul, lembaga asuransi yang berbasis Islam. Evaluasi hukum riba, bank dan asuransi. 1. Mengkritisi perbuatan riba. Masalah riba, bank dan asuransi merupakan bentuk-bentuk niaga yang syarat makna dan inovasi, yang perlu mendapatkan perhatian bagi umat muslim. Ketika salah langkah dalam melakukannya, berakibat fatal dan dapat menghancurkan dan menyulut pertikaian antar umat Islam. 2. Pelarangan dan efek samping terhadap pelaku riba. Islam menentang keras amalan riba, yakni melakukan usaha dengan cara mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Apabila direnungkan, beberapa hukuman yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada satupun hukuman-hukuman itu yang mampu ditanggung oleh manusia. Tidak ada yang lebih berat daripada dilaknat oleh Allah. Itulah hukuman bagi orang yang memakan riba. Dalam Islam, konsep pinjam-meminjam diasaskan atas dasar tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Sisi perbankan Islam.
Di lingkungan umat Islam, terutama di Indonesia, hampir semuanya telah banyak menggunakan jasa bank untuk menyimpan harta dan uang mereka. Tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. 4. Sumber dana bank syariah. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai. Dalam pandangan syariah, uang bukan merupakan sesuatu komoditi, melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Kritisi pelaksanaan asuransi. Ruang lingkup asuransi yaitu jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi merupakan akad yang mengandung unsur garar atau ketidakpastian dan masyir atau perjudian. Premi asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang terdiri dari dana tabungan dan tabaru. Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi tafakul ditegakkan ada 3 prinsip utama, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi satu sama lain. Menghindari praktik ribawi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berilmu dahulu sebelum membeli. Islam selalu mengajarkan berilmulah terlebih dahulu. Dalam masalah ibadah, Islam mengajarkan hal ini agar amalan seseorang tidak sia-sia. 2. Mengetahui bahaya riba. Dosa riba bukan banyak berlaku bagi kreditur, pihak perkreditan, atau bank, tetapi si nasabah atau debitur juga mendapatkan dosa. 3. Tidak bermudah-mudahan dalam berutang. Islam menerangkan agar kita tidak terlalu bermudah-mudahan untuk berutang. Orang yang berutang dan ia enggan melunasinya padahal ia mampu, sungguh sangat tercela. 4. Memiliki sifat qanaah. Para ulama mengatakan bahwa kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika dari itu dan terus engkau cari, itu berarti bukanlah gina atau kaya hati, namun malah fakir atau hati yang miskin. 5. Perbanyak doa. Sekian dari saya, terima kasih.